Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distira Amalia Wartami dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan resensi terhadap buku non-fiksi dan juga buku fiksi. Yang pertama akan saya resensi adalah buku non-fiksi. Judul resensi ini adalah Mengulik Kisah Pahlawan Nasional secara Singkat. Judul buku adalah Sejarah Ringkas Pahlawan Nasional Buku 1. Pengarang Dr. Andes Winarno MSI, tahun terbit tahun 2006. Penerbit adalah Penerbit Erlangga, lalu kota terbitnya adalah Jakarta. Jumlah halaman dari buku ini adalah 130 halaman. Baik, kelas selanjutnya adalah sinopsis dari buku. Buku ini berisikan ringkasan dari kisah-kisah pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, Indonesia. Di dalam buku ini terdapat 62 kisah para pahlawan. Dan di dalamnya terdapat ilustrasi dari pahlawan-pahlawan tersebut, ringkasan perjuangan mereka, dan juga identitasnya, mulai dari nama panggilan, tempat tanggal lahir, nama orang tua terdiri dari ayah dan ibu, dan juga terdapat beberapa pahlawan yang berisikan nama saudara-saudara mereka, lalu dan tempat dan tanggal wafat mereka. Di dalam buku ini tertuliskan riwayat perjuangan yang hanya sekitar 1-2 halaman dan 3 halaman paling banyak. Kisah-kisah ini dibuat menjadi poin-poin yang terdiri dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Mulai dari lahirnya pahlawan tersebut hingga mereka bertumbuh dewasa, lalu melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka hingga wafatnya pahlawan tersebut. Untuk pengarang dari buku ini adalah Dr. Andes Winarno MSI. Baiklah, kita lanjutkan, dan sesi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari buku ini. Buku Sejarah Ringkas Pahlawan Indonesia. Keunggulan dari buku ini adalah kemampuan sang pengarang Dr. Andes Winarno MSI untuk menyingkat kisah-kisah pahlawan yang cukup panjang menjadi beberapa halaman saja, dan tulisan itu sudah cukup untuk menjelaskannya melalui poin-poin penting dari sejarah perjuangan dan kehidupan pahlawan nasional tersebut, dan terdapatnya ilustrasi gambar dari pahlawan itu semasa hidup sehingga para pembaca dapat mengetahui bagaimana wajah mereka semasa hidupnya, dan biodata atau tanggal riwayat tanggal lahir, nama orang tua, dan tempat wafat pahlawan. Sehingga menurut saya informasi yang terdapat dalam buku ini cukup lengkap bagi pembaca yang membacanya. Dan selanjutnya, untuk kelemahan dari buku ini adalah singkatnya cerita-cerita itu sendiri. Singkatnya cerita membuat para pembaca tidak mendapatkan rincian dari kisah perjuangan mereka, dan juga kurangnya monolog pribadi dari pahlawan sendiri, sehingga kita sebagai pembaca kurang bisa untuk bersimpati atau menempatkan diri sebagai pahlawan itu semasa perjuangannya. Kisah ini bagaikan biografi, sehingga kurang bisa untuk didalami, diresapi oleh bagi para pembacanya. Namun kesimpulannya, buku ini adalah buku yang sangat bagus yang dapat dibaca oleh berbagai kalangan, bahkan anak kecil yang baru bisa membaca pun dapat membaca buku ini untuk menambah pengetahuan mereka tentang perjuangan para pahlawan nasional. Apalagi untuk para pelajar yang suka membaca tentang sejarah, dan juga orang tua, segala umur, segala kalangan dapat membaca buku ini untuk menambah wawasan. Oke, tadi itu adalah resensi mengenai buku non-fiksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang resensi dari buku fiksi. Judul dari resensi ini adalah Kisah Fantasi di Termelian Academy.
Judul buku adalah Termelian Academy volume keempat. Pengarang Siani MS. Tahun terbit 2018. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, anggota IKAPI. Kota terbitnya di Jakarta. Lalu jumlah halaman dari buku ini adalah 128 halaman. Selanjutnya adalah sinopsis buku. Buku ini bercerita tentang Frey, seorang gadis yang merupakan pencopet. Namun tiba-tiba ia mendapatkan undangan dari kepala sekolah Termelian Academy. Digadang-gadang Frey merupakan anak dari kepala sekolah tersebut. Namun, siapa sebenarnya kepala sekolah dari Termelian Academy? Akademi ini merupakan akademi sihir yang hanya mengundang anak-anak yang terpilih saja. Dan saat Frey masuk ke akademi ini, ia bertemu dengan teman-teman baru dan guru-guru yang sangat unik. Dan juga dia mendapatkan banyak masalah tentang siapa identitas dirinya yang sebenarnya dan identitas dari ayah ibunya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah kepala sekolah misterius tersebut. Lalu untuk pengarangannya adalah Siani MS. Ia juga mengarang novel dari buku komik ini. Ada versi novelnya, yaitu Termelian juga, sama seperti judul komiknya. Namun untuk ilustratornya adalah Eli Goh dan editornya adalah Lois. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari buku komik Termelian Academy volume keempat ini. Pertama adalah keunggulannya. Sebagai buku komik, tentunya keunggulannya adalah ilustrasinya yang sangat menarik. Dan buku ini full ilustrasi dan juga full color, sehingga sangat menarik dari segi warna, gambar, dan juga ceritanya. Menurut saya, banyak sekali keunggulannya, ceritanya menarik, gambarnya pun bagus, warnanya juga menarik. Dan konsep dari cerita ini adalah fantasi. Dan menurut saya secara subjektif, saya adalah peminat cerita fantasi, apalagi cerita tentang sihir-sihir seperti itu. Namun, untuk bagian kelemahan dari buku ini adalah unsur dari sihir-sihir itu sendiri. Seperti yang diketahui, fantasi ini tidak nyata, sehingga bagi anak-anak yang membaca buku seperti ini diharapkan dapat diawasi oleh orang tua, karena kontennya yang bisa saja disalahgunakan oleh anak-anak. Namun, bagaimanapun kesimpulannya, buku ini adalah buku yang sangat menarik untuk dibaca. Dan bagi anak-anak apalagi, mereka dapat menikmati gambar dari komik ini. Dan bagi orang tua pun, mereka bisa menikmati ceritanya juga sambil mengawasi anak-anaknya. Dan bagi saya sebagai remaja dan juga pelajar, saya bisa belajar banyak. Dan juga sebagai saya sendiri juga yang suka menggambar, gambar dari buku ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan patokan bagi saya ke depannya. Baiklah, tadi itu adalah resensi saya mengenai buku non-fiksi dan buku fiksi dari buku Sejarah Ringkas Pahlawan Nasional dan buku Termelian Academy. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.